Penggunaan ranjau darat kontroversial, karena potensinya sebagai senjata sembarangan. Ranjau darat tetap berbahaya bertahun-tahun setelah konflik berakhir, merugikan warga sipil dan ekonomi. 78 negara terkontaminasi ranjau darat dan 15.000 sampai 20.000 orang tewas setiap tahunnya. Sementara banyak lagi yang menjadi cacat. Kira-kira 80% dari korban ranjau darat adalah warga sipil, dengan anak-anak sebagai kelompok usia yang paling terkena dampak. Kebanyakan pembunuhan terjadi pada saat damai. Dengan tekanan dari sejumlah kelompok kampanye yang diorganisir melalui kampanye internasional untuk melarang ranjau darat, sebuah gerakan global untuk melarang penggunaannya mengarah pada Konvensi 1997 tentang larangan penggunaan, penimbunan, produksi dan pemindahan ranjau anti-personil dan tentang penghancuran mereka, juga dikenal sebagai Perjanjian Ottawa. Hingga saat ini, 164 negara telah menandatangani perjanjian tersebut, tetapi ini tidak termasuk China, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Sejarah ranjau darat dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Di dunia kuno, paku yang terkubur memberikan banyak fungsi yang sama dengan ranjau modern. Tambang yang menggunakan bubuk mesiu sebagai bahan peledak digunakan dari dinasti Ming hingga Perang Saudara Amerika. Selanjutnya, bahan peledak tinggi dikembangkan dan digunakan di ranjau darat. Bunga bakung juga digunakan oleh orang Skotlandia melawan Inggris pada pertempuran Bannockburn pada tahun 1314 dan oleh orang Jerman pada pertempuran Passchendaele pada Perang Dunia Pertama. Pertahanan yang lebih mudah digunakan oleh orang Romawi adalah caltrop, senjata dengan lebar sekitar 12-15 cm dengan 4 paku tajam yang diorientasikan sehingga ketika dilempar ke tanah, satu paku selalu mengarah ke atas. Di Jepang mereka dikenal sebagai Tetsubishu dan digunakan oleh ninja sejak abad ke-14 dan seterusnya. Caltrop masih dirangkai dan digunakan sebagai penghalang jalan di beberapa konflik modern. Ranjau anti-personel dirancang terutama untuk membunuh atau melukai orang, bukan kendaraan. Ranjau anti-personel sering dirancang untuk melukai daripada membunuh untuk meningkatkan beban dukungan logistik, evakuasi medis pada kekuatan lawan. Sedangkan ranjau anti-tank dibuat tidak lama setelah penemuan tank dalam Perang Dunia Pertama. Ranjau anti-tank dirancang untuk melumpuhkan atau menghancurkan kendaraan dan penumpangnya. Sebelum Perjanjian Ottawa diadopsi, proyek senjata Human Rights Watch mengidentifikasi hampir 100 perusahaan dan lembaga pemerintah di 48 negara yang telah memproduksi lebih dari 340 jenis ranjau darat anti-personil dalam beberapa dekade terakhir. 5 hingga 10 juta tambang diproduksi per tahun dengan nilai $50 hingga $200 juta. Produsen terbesar mungkin adalah Cina, Italia, dan Uni Soviet. Perusahaan yang terlibat termasuk raksasa seperti Daimler-Benz, Fiat Group, Daewoo Group, RCA dan General Electric. Pada 2017, pengawasan ranjau darat dan munisi Tandan mengidentifikasi 4 negara yang kemungkinan besar secara aktif memproduksi ranjau darat, seperti India, Myanmar, Pakistan, dan Korea Selatan. 7 negara lainnya memiliki hak untuk membuatnya tetapi mungkin tidak melakukannya. Di antaranya ialah Cina, Kuba, Iran, Korea Utara, Rusia, Singapura, dan Vietnam. Berikut 10 negara yang paling banyak terdampak ranjau darat akibat konflik atau perang. 1. Mesir. Perkiraan sebaran ranjau, 23 juta. 2. Iran. Perkiraan sebaran ranjau, 16 juta. 3. Afghanistan. Perkiraan sebaran ranjau, 10 juta. 4. Angola. Perkiraan sebaran ranjau, 10 juta. 5. China. Perkiraan sebaran ranjau, 10 juta. 6. Irak. Perkiraan sebaran ranjau, 10 juta. 7. Kamboja. Perkiraan sebaran ranjau, 7 juta. 8. Bosnia Herzegovina. Perkiraan sebaran ranjau, 6 juta. 9. Kuwait. Perkiraan sebaran ranjau, 5 juta. 10. Vietnam. Perkiraan sebaran ranjau, 3,5 juta.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Pastikan baku hantam kalian di kolom komentar.